disiarkan selama 19 jam mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. RRI dalam era kemajuan teknologi tidak akan berhenti untuk terus memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Melalui siaran RRI Denpasar itulah muncul berbagai kelompok kesenian, baik tradisional maupun modern. Pada awal mengudara, RRI Denpasar berhasil menghimpun 300 kelompok kesenian Bali yang secara teratur mengisi jadwal siaran di RRI Denpasar. Hingga kini melalui berbagai program acara siaran, RRI Denpasar memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta pelestarian seni dan budaya dalam bingkai NKRI. RRI Denpasar dipimpin oleh Kepala LPP RRI Denpasar, dibantu Kepala Bagian Tata Usaha, Koordinator Bidang Program Siaran, Koordinator Bidang Pemberitaan, Koordinator Bidang Teknik Media Baru, dan Koordinator Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha. RRI Denpasar memiliki auditorium di Jalan Melati 49 Denpasar dengan fasilitas AC, sound system. Panggung terbuka RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk 70 Denpasar dengan fasilitas parkir luas, listrik yang memadai, studio Ramayana dan lobi RRI Denpasar dengan fasilitas AC, sound system dan kursi siap untuk melayani resepsi pernikahan, pagelaran musik, meeting, dan pastinya disewakan untuk umum. Percayakan usaha Anda untuk promosi beriklan di RRI Denpasar. Jangkauan siaran RRI Denpasar hampir merata di seluruh wilayah Pulau Bali. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI Denpasar. Download aplikasi RRI Playgo, dengarkan siaran RRI seluruh Indonesia. Tonton apa yang Anda dengar melalui RRI Net. Dan jangan lupa saksikan juga YouTube RRI Denpasar. Berbagai penghargaan nasional dan internasional diperoleh RRI Denpasar. Di antaranya Anugerah Seni Dharma Kusuma yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang seni dari pemerintah Provinsi Bali, KPI Awards, KPID Awards, ABU Praises, Ambara Nugraha, dan Anugerah Jurnalistik Kominfo. Bersatu kita kuat, bersama kita bisa. Ayo dengarkan RRI Denpasar, sekali di udara, tetap di udara. Boleh dong tepuk tangan sekali di udara, tetap di udara supaya semakin hangat di siang hari ini. Baik, itu tadi profil ya sekilas tentang RRI Denpasar. Kemudian mohon berkenan Ibu Kepala LPP RRI Denpasar untuk memberikan pemaparan sehingga begitu clear nanti ditangkap oleh senator kita. Ibu silakan. Terima kasih Bang Paul. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak DPD RI, Bapak, langsung aja Pak saya nyebutnya ya Pak ya, Pak Widya Karna beserta rombongan dan juga Bapak Ibu Kabak TU dan seluruh pejabat fungsional yang sudah berkenan hadir di auditorium ini. Pertama tentu saya mengucapkan selamat datang. Pak DPD ini memenuhi janjinya di saat kita ketemu di TVRI. Mudah-mudahan janjinya ini nanti juga bisa terwujud yang bisa lebih menggembirakan, menyemangati dari keluarga besar RRI Denpasar. Tentu saya bersyukur sekali bahwasanya atas rahmat daripada Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini kita semuanya masih diberi nikmat sehat bisa bertemu. Saya senang sekali bahwa tadi Pak Widya Karna menanyakan terkait dengan kondisi daripada gedung auditorium yang dari sisi usia tadi Pak
Paul sudah menjelaskan terkait dengan perkembangannya dari dulu hingga saat ini. RRI berlandaskan dengan tugas pokok fungsinya yaitu memberikan pelayanan informasi, mengedukasi masyarakat, melestarikan budaya. Tentu sarana prasarana ini sangat mendukung daripada pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Memang kalau dilihat dari sisi gedung auditorium, kalau sudah ke dalam sebenarnya kalau menurut saya layak untuk digunakan, karena sarana prasarananya Bapak sudah melihat sendiri bahwa sarana prasarananya sudah lumayan lengkap, hanya tinggal menambah sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada. Yaitu tadi saya minta mungkin harusnya kami harus memiliki LED, itu kita belum ada. Dari pendukung yang utama dari sisi kelistrikan ini pun daya masih kurang. Hanya ini kalau saya diskusi dengan teman-teman terkait dengan listrik ini buah simalakama, Pak. Kalau kami bisa mengajukan ke pusat misalnya listrik itu ditambah, dayanya ditambah, tapi beban bulanannya itu juga menjadi berat karena pasti bulanannya akan semakin besar. Sekarang berapa listrik? Listrik kita 10.000. 10.000. 3 pas. 10.000. Ya, 3 pas. Iya, makanya untuk ASEAN, menghidupkan AC aja sudah gak cukup, Pak. Itu kondisinya sekarang seperti itu. Ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan terkait dengan kursi, harusnya kapasitasnya ini di sini bisa 500 untuk atas dan yang bawah, tapi kita hanya memiliki kursi dan bahkan kursinya sebenarnya sudah masih jadul ya Pak? Jadul. Ya, kursinya masih jadul, jadi ini perlu pembaharuan kursinya kalau memang supaya memenuhi persyaratan yang saat ini. Nah, yang lebih parah lagi terkait dari sisi luar. Padahal kita memang saat ini sudah PNBP, bahwa PNBP pasti kita harus melakukan promo-promo, paling tidak harus bisa memikat, menarik masyarakat supaya bisa berkenan untuk menggunakan gedung ini. Bahkan persaingan di luar juga cukup banyak. Nah, kondisi gedung ini tadi disampaikan bahwa terkait renovasi sudah tahun 2000-an Pak ya, baru tahun 2000-an itu baru dalamnya, sedangkan luar sama sekali belum dilakukan. Bahkan ini Bapak sudah mendengar terkait dengan suara-suara merdu yang mengiringi kedatangan Bapak. Itu pasti Pak, suara merdu ini menakutkan juga, menjadikan was-was kami apabila itu terjadi hujan deras, anginnya kencang. Di bawah itu juga digunakan parkir kerjasama dengan Bank Mandiri. Jadi kami harus menyampaikan jangan parkir di bawah situ karena khawatir atap yang bunyi itu jatuh. Sedangkan kami kalau mau melakukan pemeliharaan, kondisi anggaran kami terbatas, bahkan kalau hanya untuk membetulkan atap itu saja, rekanan nggak mau Pak, karena mahal dengan sewanya untuk itu kan tangganya yang untuk bisa nyampe ke atas. Itu kondisinya seperti itu Pak, belum lagi menyangkut masalah cat dan sebagainya. Apalagi nanti Bapak kalau bisa mirsani atau lihat kondisi rumah di sekitar itu, bahwa semuanya itu waktunya renov. Bahkan gentengnya ada sudah yang berserakan, tapi teman-teman ya nyaman aja Pak menempati di bawah meskipun kondisi seperti itu. Hanya saja kami tentu ya khawatir jangan sampai terjadi misalnya seperti yang kemarin terjadi
sudah bukan menjadi milik RRI, tapi di saat angin kencang dan hujan itu roboh, terus kemudian yang menempati yang di sebelah sana Pak. Ini apa Taspen? Bukan, perumahan juga Perumahan Pak. Masih jalan Melati juga, tapi bukan milik RRI, sudah menjadi milik perorangan. Tapi akhirnya terekspos bahwa itu gedung RRI roboh, menimpa, ada penghuninya, karyawan RRI dan sebagainya. Itu yang kemarin jadi heboh, akhirnya itu dimuat di semua baik media sosial ataupun di media online. Nah, ini tentu sebenarnya itu menjadi harusnya menjadi perhatian bagi kami, tapi sayang sekali dari sisi apalagi untuk tahun ini, terus terang untuk tahun ini kami santai Pak, santai dalam artian bukan santai tidak bekerja, santai terkait dengan kondisi anggaran, karena hampir berapa persen itu kan lagi dibintang kan ya Pak ya, lagi dibintang, jadi baru semester 2 nanti insya Allah itu bisa dibuka. Itulah Pak kondisi daripada RRI, namun tetap kami terus semangat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, tetap semangat ingin ikut mensukseskan terkait dengan pemilu. Pastinya tetap kami juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam mencerdaskan masyarakat terkait dengan pemilu. Nah, oleh ini sebagian ada foto-foto Pak bahwasannya terkait dengan gedung ini masih dimanfaatkan. Nah, ini di tahun 2020 kita punya acara itu masih menggunakan di sini, baik itu kongres. Tanpa AC nih. Pakai Pak, tapi harus harus ada biaya sendiri. Manual, Ya, itu seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini pementasan Arja RRI Denpasar yang menjadi ikon RRI Denpasar. Ini juga masih. Ini HUT RRI tahun 2021, ini secara intern kita gunakan sendiri. Ini lomba lagu daerah, ini juga intern kita Pak melaksanakan di auditorium, karena kita nggak punya gedung yang besar kecuali auditorium. Kalau yang di Jalan Gajah Mada itu kecil-kecil Pak ruangannya. Lanjut. Nah, ini lomba bercerita, ini juga merupakan kalender event daripada RRI 2021. Meskipun kemarin di masa masih COVID, dengan tentunya dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ini Sertijab Kepsa saat tahun 2022. Lanjut. Ini kemarin Hari Penyiaran Nasional kita gunakan sama-sama beserta KPID Provinsi Bali. Kita menghadirkan seluruh angkasawan-angkasawati radio di seluruh Provinsi Bali. Dan kemarin juga dipakai umum, baik itu untuk manten, ini pernah disewa juga untuk resepsi pernikahan. Kemudian kemarin juga digunakan oleh SMK Wirabakti untuk pelepasan siswa yang sudah lulus itu dari PA. Iya. Lostrom untuk sehari 750.000 Pak. 50. Langsung ke PLN. Iya, PLN. Yang ngelos Dari user PLN atau dari RRI? Dari PLN Pak. Enggak, RRI-nya yang minta. Kita yang minta Pak. Iya, Kita tapi yang minta. tambahan bayaran. Nggih. Itu Pak di antara kegiatan-kegiatan yang menggunakan dari kegiatan di auditorium ini. Sekali lagi mudah-mudahan auditorium ini ke depan ada
kesempatan perbaikan sehingga bisa lebih menarik daripada masyarakat. Syukur-syukur ada uluran tangan dari Pak DPD sehingga bisa menyulap daripada auditorium ini, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa siapa tahu bisa kerjasama dengan pihak ketiga sehingga auditorium ini bisa lebih lengkap, lebih menarik, dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Itu permasalahan. Itu sejatinya 10 menit aja ya Bu ya. Masalahnya sejatinya jauh lebih banyak dari itu. Ya, karena senator kita waktunya juga sangat terbatas. Tapi percayalah Ibu, ya, kehadiran senator kita ini sangat luar biasa dan sudah terbukti di masyarakat. Begitu banyak problematika di masyarakat, kemudian beliau datang selesai. Dengan kemampuan lobby-lobby dan kemampuan komunikasi yang sangat luar biasa. Mohon berkenan Pak Senator untuk memberikan sambutan kepada kami-kami yang ada di RRI supaya kami lebih bersemangat. Kemudian tadi juga ya mudah-mudahan saja nanti ya yang diminta lah bisa ada gitu ya. Oke, Senator silakan. Baik, terima kasih Ibu Kepala Stasiun ya Radio Republik Indonesia, Bu Astuti, semua jajaran yang hadir, dan tentunya juga dari staf DPD. Pertama saya sampaikan Pangajari Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, masih dalam suasana Lebaran, minal aizin wal faizin Ibu, mudah-mudahan berkah semua dan tambah semangat untuk Bali dan Indonesia. Saya tadi senang sekali mendengar itu ya, ada lagu Mars RRI ya. Pokoknya kalau sudah ada 45 langsung bergejolak ya, mengingat semangat. Kalau sudah ada 45 Pancasila sudahlah. Jadi udah mendidih darah nasionalisme Indonesia. Terima kasih sekali Ibu, dan kehadiran saya di sini tentu adalah salah satu janji ya pada saat rapat di TVRI yang dimana juga surat dari Ibu dan juga beberapa hal sudah saya terima. Nanti tinggal kita lihat hasilnya saja Ibu. Yang pertama, tujuan saya datang ke sini sebenarnya untuk bernostalgia sebenarnya. Di gedung ini mungkin terakhir itu saya datang itu tahun 1998 ya Bu ya. Ketika masih SMA di sini di SMA Negeri 1 ya. Jadi kurang lebih sudah berapa tahun? 25 tahun. Dan kokoh. Dan seharusnya ini juga bisa menjadi salah satu situs budaya ya, situs cagar. Karena udah nggak ada lagi nih yang bisa buat ukiran kayak gini nih. Dan ini kokoh bener karena bangunan tua ya, karena jalur dulu itu kan speknya memang bener. Kalau memang spek kelas 1 ya kelas 1. Ya masalah-masalah seperti ada bunyi atap macam-macam tuh sebenarnya masalah teknis, bukan masalah besar sebenarnya. Jadi saya singkat aja Ibu. Pertama tujuan saya datang ke sini membantu. Kalau sudah lihat on site seperti ini, saya jadi paham apa yang dibutuhkan. Saya sudah inventaris tadi tentang listrik, tentang daya ya PLN, kursi, kemudian tentang LED, itu ada atap. Mungkin sebentar saya lihat mungkin landscape tampilan depan. Sama mungkin sebentar yang perumahan, tapi masih aktif ya perumahan mes karyawan. Nah jadi saya udah paham Ibu, dan saya ya mungkin karena saya sudah sebagai pengelola Museum Bung Karno, saya punya 10 museum, ada beberapa istana di Bali ini. Saudara kalau udah ngelihat jadi udah paham deh apa yang dibutuhkan, harusnya bagaimana, nguri-nguri. Dan tentunya kita perlu kerjasama Ibu dengan berbagai pihak, apakah BUMN, apakah negara. Dan saya sih kalau untuk mungkin anggaran RRI di pusat mungkin terbatas ya, tapi saya akan tindak lanjuti. Nanti saya agendakan di Jakarta akan bertemu dengan RRI ya. Nah sekarang terkait dengan hal itu, bahwa saya menginginkan bahwa tempat ini karena tempat bersejarah, khususnya dan Bali tetap eksis. Yang kedua, kita sedang dalam misi untuk membantu pemerintah
itu adalah untuk menambah terus PNBP. Bagaimana pemasukan negara, bagaimana potensi 365 hari setahun tempat ini bisa membuat negara ada pemasukan. Ya, karena kita akan kejar target. Dan kemudian yang kedua tentu memberdayakan. Kalau seandainya tempat ini ramai, tempat ini diberdayakan, tentu staf dan karyawan RRI khususnya di Denpasar ini juga ada suatu kesibukan dan kesejahteraan. Nah, maka itu saya sudah paham lah yang mana harus nanti ke PNBP, yang mana nanti teknis kan begitu. Yang penting secara aturan perundang-undangan tidak dilanggar kan begitu. Maka Ibu, saya sudah paham nanti dalam artian udah memahami kebutuhan. Sebentar saya sebelum pamit akan lihat aja di sebelah. Kemudian yang lain-lain, dan sebenarnya kalau untuk merenov, untuk ada penambahan ini itu sebenarnya tidak terlalu berat sebenarnya Ibu ya. Cuma kita lihat mekanismenya agar tidak melanggar aturan. Saya dengar tadi Ibu kan sudah ada kerjasama dengan ada aset RRI tentang lele ya. Yang ada di mana itu? Latu ini kan Abidija nih kan? Oh, berapa besar itu? Ada berapa hektar? Kecil. Oh, maksudnya untuk lele. Oh, Latu itu yang perempatan ya? Itu Mengwi. Ada pertigaan, ada lele juga itu yang Bali. Nah. Oh, dekat pabrik Aqua. Tapi itu dengan MOU ya? Apa hanya MOU? Oke? Artinya nanti siapa yang menangani ini kan? Ibu siapa namanya? Ibu Tini ya. Jadi Ibu Tini, nanti setelah rapat hari ini tolong nanti disiapkan ya. Pertama nanti kopi MOU. Karena ada dua mekanismenya. Ya, yang sounding pertama itu adalah bekerja sama dengan pihak ketiga. Apakah pihak ini yayasan, apakah pihak ini pihak PT, kan gitu. Yang penting ada wajib pajak. Nah, yang saya akan lihat dari lele nih Kak. Yang kedua, memang ada mekanisme sewa, kan begitu ya. Tetapi menurut yang lebih strategis kalau ada kerjasama, karena pertama begini, saya ingin di luar data dari pemasukan ke PNBP itu juga karyawan atau minimal dari stasiun RRI Bali ini juga diberdayakan. Contoh di sini kan tentu tidak masuk yang namanya uang kebersihan kan gitu ya. Tidak masuk mungkin uang ini, uang itu pengamanan kan begitu ya. Nah, jadi tiang pikirkan di sana. Ya tentu nanti dalam hal ini tadi dengan lembaga apa Ibu tadi aset KP. Oh iya, saya pernah rapat dulu ya di Renon ya, KPKLN, nanti kita bisa diskusi. Nah kemudian setelah itu menurut saya yang dikerjasamakan bisa saja. Contohnya misalkan ada pihak yang pihak ketiga ini yang mau memperbaiki, mau nanggung. Kalau kita misalkan naikkan daya, tentu dan nanggung biaya bulanan itu kan berat itu Bu ya. Daya ini kan itu. Kursi-kursi juga ya sementara ini sudah cukup bagus ya, tapi nanti perlu diberdayakan lagi yang mungkin update yang masalah itu. Tadi saya tak paham Bu, kalau tinggi begini di atas 20 meter itu scaffoldingnya mahal itu. Kalau cuma untuk perbaiki atap kan gitu ya. Nah di luar saya lihat landscape-nya, lighting-nya semua juga diperbaiki, termasuk LED. LED lumayan tuh kalau udah ukurannya, karena ini kan enak bisa dipindah-pindah. Tapi kalau LED biasanya dia permanen kan gitu. Karena sekarang orang jarang buat dekor dengan LED. Itu lumayan itu harganya ratusan juta kan gitu. Tapi sound saya rasa bagus. Nanti kita inventaris Bu. Ya, yang pasti nanti kita akan libatkan masyarakat siapapun yang berkenan untuk membantu. Yang pasti aset RRI ini harus dijaga dengan baik, menghasilkan. Ya, jadi Ibu sebagai pimpinan juga mendapatkan prestasi baik karena sudah menyumbangkan, berkontribusi penilaian yang baik dari pusat untuk bisa berkontribusi pemasukan negara non pajak ya. Nah, kemudian kedua ya nanti juga mungkin pada saat mungkin nanti saya akan merekomendasikan pihak-pihak yang bisa membantu, karena prinsipnya membantu. Karena ini kalau saya lihat dari harga sewa dan lain sebagainya memang ini standar pemerintah memang segini ya. Kita nggak bisa samakan seperti Nusa Dua,
seperti juga hotel kan gitu. Yang pasti banyak yang harus dirubah karena kalau ini tidak termaksimal mungkin ini akan menjadi rusakan begitu. Harus ada aura manusia begitu tempat ini, okay? Dan saya paham lah terkait dengan revitalisasi termasuk yang lain-lainnya. Ya, jadi saya singkat aja. Prinsipnya saya bantu. Pertama, bagaimana Ibu dan jajaran di pusat berprestasi menjadi teladan. Ya, salah satunya dengan membantu dari pemasukan negara bukan pajak. Yang kedua, mungkin yang akan rekomendasikan beberapa pihak mungkin yang berkenan ya untuk membantu karena investasinya lumayan bagi sana sini dan sebagainya. Dan sistemnya itu kita nggak tahu apakah nanti dengan KPKL itu ada bagi hasil atau misalkan ada memang anggaran yang bisa dikelola ya seperti tadi misalkan uang keamanan atau uang kebersihan atau lain sebagainya. Ya hampir sama dengan gedung-gedung pemerintah yang ada di Bali yang selama ini disewakan untuk masyarakat. Nah, jadi saya rasa nanti tinggal ke draft aja Put ini ya. Saya pelajari karena ada beberapa, jadi yang minta itu mungkin dokumen yang lele sama dokumen draft aja. Ya, sekiranya yang sudah berjalan, baik itu sewa maupun kerjasama. Kalau misalkan di Bali belum ada macam begitu, ya bisa juga misalkan contoh ada di luar Bali ya, mungkin di kontak, mungkin ada yang sudah kerjasama pihak ketiga kan gitu ya. Mohon nanti minggu niki diserahkan, setelah itu mungkin nggak usah pakai saya nggak usah dengan saya, mungkin ada tim dari DPD, tim hukum dan teknik ekonomi kan membantu. Tapi saya akan ketemu dengan KPKLN nanti Ibu ya, untuk dibantu, begitu juga dengan kejaksaan ya, biar segala sesuatunya berlangsung aman ya, hal-hal yang seperti ini seperti itu. Jadi jangan sampai jadi ada masalah ke depan. Prinsipnya ini perlu rebranding, perlu revitalisasi. Ya nanti kita buatkan acara yang bagus, nanti DPD dukung Bu. Ya, termasuk juga kemarin sudah ada masuk di rancangan terkait dengan dialog-dialog Bu ya. Dialog semua ini ya, mudah-mudahan ini sudah terrealisasi di semester kedua Bu ya, pada bulan Juli ya sampai Desember ya. Apalagi ini sosialisasi terkait dengan pemilu dan lain sebagainya tentang program DPD RI sudah berlangsung ini ya. Di luar pusat tentu dari Bali. Ya, nanti saya akan menginisiasi seperti ini ya, seperti tadi bagus tuh, seperti ad-lib, seperti misalkan wawancara kan begitu. Saya rasa nanti akan diparalelkan. Nah, kira-kira Juli lah kita bisa eksekusi Bu, karena bulan sampai Juni ini kita siapkan anggarannya. Ya saya rasa demikian. Jadi terima kasih ya, dan nanti hal-hal teknis kita bisa diskusikan. Kemudian mungkin saya akan minta bantuan BUMN. Ada 26 BUMN yang ada di Bali yang mungkin siapa yang tahu bisa bantu kan gitu ya, untuk ini untuk itu, termasuk nanti dengan PLN. Kalaupun nanti untuk ada tambah daya tentu juga kita bisa mintakan untuk sebagian di CSR kan begitu. Jadi biayanya tidak mahal. Ada kategorinya Bu seperti itu. Cuman memang syaratnya kalau CSR di dalam calendar of event 365 hari ini harus ada slot mungkin 5% untuk acara-acara yang berbau sosial. Misalkan panti asuhan atau acara misalkan kalau di Bali itu misalkan ada mungkin dengan pemangku ya, dengan ulama-ulama, mungkin ada apa, harus ada slot seperti itu Bu ya. Nah, itu yang kalau CSR biasanya begitu ya, misalkan itu kan kita bisa atur seperti itu ya. Ya terutama mungkin pas bulan puasa atau pas nyepi, pas hari-hari keagamaan, pada saat menjelang Natal dan lain sebagainya. Ya saya rasa demikian ya, jadi nanti kami tunggu sebelum hari Jumat ini ya, nanti orang-orang itu kita pelajari, kita konkretkan, dan nanti segala hasil dari pertemuan TVRI dan RRI kali ini tentu nanti akan saya sampaikan ke pusat ya. Bagaimanapun pusat juga harus memberikan restu dan juga memberikan satu arahan gitu. Ya dari saya demikian Ibu ya, dan mungkin silakan Ibu ada tanggapan sekaligus untuk semua. Terima kasih Pak, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan tadi dan menjadi rencana siang hari ini didengarkan oleh Tuhan dan bisa mengabulkan semua keinginan. Namun mudah-mudahan boleh Pak, di luar dari terkait dengan auditorium ini, saya sedikit ingin curhat juga dengan Bapak. Kami RRI itu memiliki banyak ada stasiun relay
Di antaranya kami punya stasiun relay itu di Bukit Sege. Bukit sama Bukit. Ya, Bukit Sege sama Kuntung. Tapi sampai saat ini yang masih lagi ada masalah. Mohon maaf Pak, selalu yang masalah yang saya sampaikan itu adalah yang di Bukit Gunung Sege ya. Di Bukit Gunung Sege itu Di mana? Kabupaten Karangasem. Karangasem. Kecamatan apa? Kunutan. Oh iya. Sampai saat ini itu belum hibah Pak. Jadi statusnya kami masih guna pakai. Jadi pemancar kami ada di sana. Bang dari Kepinginnya mungkin hibah dari pemerintah daerah ya. milik siapa? Milik pemerintah daerah Pak. Iya. Bukan Pak. Ada. Pemda Pak. Pemda Karangasem. Iya. Berapa luasnya? Karena itu berdampingan dengan TVRI Pak Oh iya, itu. saya pernah ke sana. Iya. Iya, iya. Iya. Nah itu kami juga nggak bisa melakukan pemeliharaan, mau misalnya melakukan pemeliharaan karena belum hibah. Jadi di anggaran itu juga tidak tercantum untuk misalnya saya mengeluarkan anggaran dari sana kan tidak dimungkinkan. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu, itu bisa segera keluar dan bisa menjadi hibah sehingga kita bisa leluasa, bisa menyampaikan, mengajukan anggaran untuk bisa renovasi, mungkin bisa lebih baik dari sana. Demikian juga kemarin TVRI juga nitip sebenarnya karena TVRI juga punya program besar juga yang di sana, karena kalau belum hibah itu nanti masalah katanya seperti itu. Saya kira itu Pak. Terima Terakhir kasih. komunikasi ke PMK tahun berapa? Tahun ini saya sudah komunikasi, cuman belum diberi kesempatan untuk tatap muka. Kami hanya melalui surat, dan terakhir kemarin dibalas surat kami bahwa itu masih memerlukan kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu seperti itu. Nanti disiapkan surat dari RRI sama ya. Siap? Terima kasih, Pak. Oke. Nanti atas nama siapa itu? RRI apa TVRI? Biasanya terkait dengan aset, saat ini semuanya kan atas namanya pemerintah Republik Indonesia, SEKI-nya baru bisa RRI sama TVRI. Gitu kan, Pak. Misalkan ke TVRI atau apa? Itu kan dibagi dua kan, kebetulan ada dua. Seperti itu, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ini meminta sesuatu dalam tanda kutip pada senator kita, mumpung masih ada di sini. Saya tadi pagi lagi ngobrol-ngobrol dengan kepala UPTD di PMI. Beliau mengatakan bahwa Bang Paul, nanti kami akan buat acara yang besar dengan senator kita tentang donor darah internasional kalau nggak salah gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk beliau. Karena ini bagaimanapun juga ini masalah kemanusiaan, karena hari ini kita memperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Baik, kalau para bapak dan ibu tidak ada yang disampaikan lagi ke senator kita yang sangat luar biasa ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, dan kami juga sangat mengapresiasi kehadiran senator dan tim untuk melihat kondisi kami di Radio Republik Indonesia, terutama Gedung Tri Prastia. Kemudian juga mungkin pesan untuk teman-teman ini, karena beliau senator kita ini akan meninjau sebentar ke sebelah. Tolonglah pakaian jemuran itu diberesin dulu. Sana mau, Mortiasa. Ini penghuni di sini senator. Ini, ayo sana dulu mau. Masa Pak Senator datang ke situ kemudian melambarlah hampir? Oh enggak ya, enggak dijamin ya, dijamin ya. Oke, Pak Senator sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sini, dan tim. Saya Paul Suhadi mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para bapak dan ibu yang juga turut hadir di acara ini. Kita tutup acara ini dengan para Mas Santi. Om Shanti 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 Om. Kayak Jogja ya. Iya. Ini apa? Rumah atau usaha? Rumah, Pak. Kemarin kan karena COVID nggak bisa ngontrak Pak, balik lagi ke sini. Oh gitu. Asal di mana? Dasar Pada hari mana? di Saya beli Sungyu. Belah Manukan tuh. Ya harus bisa beli BTN deh. Tabana, Lagian Semak, Pak. Jangan sampai nanti kayak pegawai DepQ loh.
dari Renon itu kan pada di ini kan udah keluar Pak. Ya, belum pensiun ya Pak? Pensiun pulang kampung Pak. Kalau pulang kampung. Oh. Ini bentar. Kosong. Kosong. Pada Jadi sih ke atap ya. Ini kalau udah pakai anggaran RRI nggak mungkin lah. Oh, gedungnya RRI sendiri ini. Benar. Gedungnya RRI yang di Hayamuro itu aja juga ini sudah waktunya itu Sudah atapnya waktunya, ya, ya. atapnya. Jadi berapa family ini? 4. Oke. Enak baunya tuh makanan.